dalam dua, yaitu kodrat alam dan kodrat camat. Jadi kalau pendidikan yang berdasarkan kodrat alam itu biasanya berdasarkan daripada faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana cara hidup, pola pikir anak-anak yang berada di lingkungannya itu akan mempengaruhi juga bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertingkah laku. Ketika si anak didik atau si peserta didik berada di lingkungan yang memang norma dan etikanya sangat baik di dalam kehidupan pergaulan sehari-harinya, mereka bergaul dengan masyarakat yang memang mempunyai martabat atau akhlak yang baik, maka mereka otomatis akan beradaptasi dengan hal tersebut dan otomatis pola pikir anak-anak tersebut akan menumbuhkan akhlak yang baik. Dan sebaliknya, apabila mereka berada di lingkungan yang kurang baik, contohnya lingkungan tersebut masyarakatnya lebih sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, maka mereka juga akan meniru itu Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu bisa juga dipengaruhi oleh kodrat alam. Kemudian kodrat alam ini juga, pendidikan yang berdasarkan kodrat alam ini juga bisa dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Contohnya apabila si anak tersebut tinggal di daerah yang memang pada umumnya adalah masyarakat yang kehidupannya dari bertani, maka memang mereka akan dipengaruhi oleh kodrat tersebut. Dan apabila mereka tinggal di sekitar pantai atau di daerah pesisir, maka mereka juga akan terpengaruh dengan kodrat tersebut. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kita tidak boleh atau tidak dapat memungkiri Bapak Ibu bahwasanya kodrat zaman ini sangat mempengaruhi peserta didik. Di mana pada zaman sekarang anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh teknologi yang memang sudah sangat canggih, teknologi yang sudah sangat maju. Di mana pada saat ini anak-anak itu lebih tertarik menggunakan yang namanya gadget, iya kan Bapak Ibu? Bahkan di rumah pun kadang-kadang itu gadget itu menjadi kebutuhan pokok mereka, sehingga kadang-kadang ketika bersosial dengan keluarga kita jadi kurang bersosial. Contohnya, ketika kita duduk bersama dengan anak-anak, ketika kita menggunakan gadget tersebut, ya mereka juga jadi kurang peduli dengan apa yang kita katakan. Contohnya kita panggil namanya, mereka bahkan duduk tidak mendengar, atau bahkan mendengar tetapi kurang memperhatikan. Nah, itu adalah percaman, dan itu tidak bisa kita hilangkan, dan itu tidak bisa kita hindari ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti juga di dunia pendidikan, bahwasanya memang perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi pola pikir dan cara anak-anak untuk menerima kita. Nah, untuk itu bagaimana kita menyikapi itu? Nah, kita harus bisa ya untuk mengimbangi mereka dalam hal penggunaan teknologi, dan juga bagaimana kita untuk menyarankan mereka dalam penggunaan teknologi itu supaya bisa memfilter mana yang layak dipakai atau yang tidak layak dipakai. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwasanya kodrat zaman itu tidak bisa kita hilangkan, atau perkembangan teknologi itu tidak bisa kita hindari dari anak-anak. Tapi kita harus bisa mengajari mereka bagaimana caranya untuk menggunakan sebaik mungkin. Nah, di sini selanjutnya adalah bagaimana budaya positif itu bisa berperan dalam dunia pendidikan. Di sini disampaikan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif atau nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya sistem pendidikan di sekolah kita biasanya itu pendidikan itu berpusat kepada guru, di mana apa yang disampaikan oleh guru itulah yang ditelaah dan diterima oleh siswa atau peserta didik. Nah, dalam hal ini kita diajarkan juga atau kita dituntut bagaimana supaya tenaga pendidik itu
berpihak kepada peserta didik, di mana pada saat ini bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi artinya kita tidak boleh lagi otoriter, bahwasanya apa yang kita sampaikan itulah yang benar, dan peserta didik hanya bisa menerima dengan berat hati atau mungkin dengan legowo atau ya pasrah. Tapi dalam hal ini pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik, di mana mereka itu harus bebas untuk menyampaikan aspirasinya, bebas untuk menyampaikan pendapatnya, dan mereka juga harus bebas dalam pembelajaran, harus merdeka dalam pembelajaran. Nah, tugas kita sebagai tenaga pendidik apa? Yaitu memfasilitasi mereka, membimbing mereka, menuntun mereka, supaya mereka bisa mencari jati dirinya, supaya mereka bisa mengasah bakatnya, supaya mereka juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya, baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian di sini Bapak Ibu ada tujuh konsep utama budaya positif. Ini yang perlu harus kita ingat dan harus kita pahami ya Bapak Ibu. 7 konsep utama budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Seperti apa ini? Ketujuh konsep utama budaya positif. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sekolah kita ini sudah mulai kita lakukan. Bagaimana itu membangun budaya positif melalui sekolah yang dapat menyediakan lingkungan yang positif juga. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Nah, di sekolah kita ini kan sudah banyak juga kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di mana siswa atau peserta didik diberikan kesempatan untuk mengasah bakat, menunjukkan talenta mereka, menunjukkan apa yang mereka, potensi apa yang mereka miliki. Nah, lingkungan sekolah juga harus menyediakan fasilitas apa yang bisa digunakan oleh peserta didik dalam menggali potensi dan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua di sini, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini memang sangat sangat dipandangkan bagaimana kita supaya menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Nah, ini juga tidak hanya berlaku kepada para peserta didik ya Bapak Ibu. Disiplin positif juga berlaku untuk kita, karena kita adalah sebagai teladan. Bagaimana contoh menjadi peserta didik yang memiliki disiplin? Karena memang saat ini kita sangat prihatin banyak peserta didik sekarang yang sudah memang jauh dari kata disiplin. Mereka lebih sering sudah melakukan kegiatan atau aktivitasnya, tapi sudah lari dari jalur disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan kan? Kalau kita sudah mampu mampu menerapkan disiplin itu di dalam kehidupan kita sehari-hari,
suatu benda kepada ibu ini. Nah, dalam hal ini si B atau ibu ini akan penasaran dengan apa yang ada di dalam genggaman ibu ini. Nah, untuk itu, untuk membuka apa yang ada di dalam genggaman tangan si ibu ini, bagaimana cara ibu ini untuk merayu atau membujuk ibu ini supaya dia mau membuka apa yang ada di kepala tangannya. Silahkan ibu. Tapi sebelumnya saya baca dulu ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, ibu ini sudah mengepalkan ya, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi dia bertahan ya untuk mengepal. Kemudian tugas si B, tugas ibu ini adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut supaya dengan cara ya, kepala tangan dengan cara apakah dia harus membujuk atau apakah dia harus menghadik atau apakah dia harus mengintimidasi atau memarahi atau bahkan menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang, sejumlah uang agar ibu ini bersedia membuka kepala tangan tersebut. Nah, begitu. Silahkan masuk. Boleh saya lihat apa yang ada di tangan kanan ibu? Tidak bisa. Masa nggak bisa bu? Tapi ini kan teman. Hal yang paling penting dalam hidup saya. Sebentar saja. Boleh saya lihat? Tidak bisa. Atau gini bu, nanti kita akan bahas untuk materi sini. Tetap tidak bisa bu. Ini sama sekali. Sebentar saja, hanya saya saja punya tahu. Tidak bisa. Ayo bu, boleh saya minta bu? Kemarin ibu minta sesuatu sama saya kasih. Itu beda. Minta yang lain. Ayo bu. Atau gini bu, saya kasih penawaran. Saya kasih penawaran ya bu ya. Nanti kan ibu kan besok mau ke Solo. Ya, teman ibu kan. Kemarin kan ibu ada janji. Biar ibu saya temani. Enggak tahu ah. Enggak apa-apa lah. Jadi siapa yang temani ibu? Enggak apa-apa lah ini. Benar bu ya. Tapi besok ibu gak ada punya. Enggak apa-apa saya. Bismillah bu. Sabar saja. Ayo bu. Sebentar saja. Sebentar saja bisa. Ibu kalau marah jadi jelek. Enggak apa-apa. Ini sangat berharga bagi ibu. Ini nyawa ibu. Masih cantik. Tidak bisa. Kemarin kita 3 tahun berjuang. Ibu dulu. Saya ingat, tapi ini hal yang paling berharga. Jadi benar serius. Maaf ya bu. Jadi benar sampai di sini. Iya. Oke baik, nah itulah dia apa namanya sebuah ilusi ya atau sebuah cerita singkat bagaimana si A mempertahankan apa yang dimilikinya dan bagaimana si B harus berjuang untuk meraih membujuk bahkan sampai harus memberikan PK. Tapi dalam waktu ini saya lihat ibu ini tidak ada unsur memaksa ya, melalui tapi di sini dalam perubahan paradigma belajar ini sering terjadi ketika kita
tua kita, bapak ibu, kita sebagai ayah atau sebagai ibu, seringkali kita memaksakan keinginan kita kepada anak-anak kita, meskipun anak kita itu sebenarnya tidak ada, maksudnya tidak ingin melakukan itu, tetapi kita memaksakan. Kasihan, cuci piring itu. Dan cuci saya bilang, kalau tidak kamu cuci, nanti tidak saya kasih jatuh. Kalau tidak kamu cuci, tidak saya kasih makan. Kebanyakan seperti itu ya. Kita lebih sering mengintimidasi, sama seperti yang terjadi pada kasus ini. Nah, setelah kita mempelajari atau memahami tentang disiplin positif, ini pasti akan terjadi perubahan pada kita. Dengan kita mempelajari disiplin budaya positif ini akan mengubah paradigma kita. Bagaimana sih sebenarnya budaya positif yang baik yang kita ajarkan atau yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini dikatakan disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Berarti disiplin itu kembali kepada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya harus datangnya dari diri kita sendiri. Kita mau bangun cepat, kita mau cepat datang ke sekolah, kita mau memang betul-betul mengabdi, kita mau betul-betul harus melakukan A dan B, itu memang harus datangnya dari diri kita sendiri. Jadi disiplin itu adalah yang datangnya dari diri kita sendiri. Yang memerintah itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita harus mau melakukan itu? Apakah kita mau mengikuti perintah itu? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan itu? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kita sering sering terlambat? Kenapa kita sering mengulur-ulur waktu? Kenapa kita sering harus menumpuk pekerjaan? Itu karena apa? Karena kedisiplinan itu belum ada 100% di dalam diri. Coba kalau kita memang mulai kita memperlakukan disiplin itu secara baik di dalam diri kita, semuanya pasti bisa berjalan dengan baik, ya kan? Tidak akan ada lagi di pikiran kita untuk mengatakan nggak usah saya lakukan itu, nggak perlu itu saya lakukan, biarlah seperti itu, biarlah anak-anak seperti itu. Jadi hal itu juga yang terjadi kepada anak kita. Kenapa tugasnya jarang dikerjakan? Kenapa dia bisa datang cepat tapi harus dia coba untuk terlambat? Karena apa? Karena memang disiplin itu belum ada pada dirinya sendiri. Kemudian di sini Bapak Ibu ada juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia ya, kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang pertama itu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu berarti berhubungan itu dengan yang namanya kebutuhan primer atau memang kebutuhan memang yang wajib harus ada pada kita. Itu di situ dikatakan kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival ya. Jadi contohnya kita harus makan 3 kali, itu sudah pasti kan? Kita harus makan 3 kali satu hari. Makanan kita itu apa? Nasi, ikan. Itu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bisa bertahan di hidup. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, pasti. Semua manusia pasti butuh, termasuk peserta didik kita juga
saya begini, itu kan kesenangan ya. Dan kalau misalnya kesenangan kita itu ya jangan sampai ditekan atau jangan sampai tidak diperbolehkan, tetapi kesenangan yang terkontrol ya. Kemudian ada kekuasaan atau power. Semua orang pasti memiliki kekuasaan, menginginkan kekuasaan. Kekuasaan yang seperti apa? Ya kan? Jadi ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Seperti apa? Nah di sini ada contoh kasus yang saya ambil bagaimana sebenarnya menerapkan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia itu, 5 dasar kebutuhan tadi ya. Nah di sini saya ambil satu cerita di mana ibu Pak adalah guru kelas 11 manajemen perkantoran di SMK Negeri 1 Blok 1. Dia sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas yang bernama Bastian. Si Bastian ini bagaimana ini? Ya, bukan Bastian ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kelakuan si Bastian ini kepada ibu Pasu yang sering kali meminta bekal makan siang dengan cara memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bastian melakukan hal itu? Nah, gitu ya. Kira-kira apa? Seandainya Bapak Ibu berada di posisi ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap si Bastian? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau memberikan tanggapan dengan kasus yang tadi. Ini si Bastian ini agak sedikit nakal. Dia sering kali mengambil paksa makan siang kawan-kawannya tanpa permisi. Jadi akhirnya kawan-kawannya banyak yang mengeluh dan disampaikanlah kepada ibu Fasi yang mungkin sebagai wali kelas dia. Kira-kira kalau itu berada pada posisi Bapak Ibu, kira-kira seperti apa? Apa yang bisa Ibu lakukan terhadap Bapak Ibu lakukan terhadap si Bastian tersebut? Ya, silakan Bu. Kalau saya seandainya sebagai guru pasu, yang harus saya lakukan adalah mengajak siswa tersebut yang bernama Bastian terkait siswa yang bernama Bastian itu sering memaksa meminta makan siang berkasihan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya mengeluh dan mengajukan masalah ini kepada ibu pasu. Mungkin Bu, yang harus saya cari tahu yang pertama sekali adalah saya pertama mengajak bicara kepada si Bastian, menanyakan apakah si Bastian tidak mungkin tidak membawa makan siang atau mungkin dia memang sengaja mengganggu teman-temannya. Itu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi dari yang lain. Ada lagi yang bisa menanggapi. Oke, baik. Terima kasih terhadap tanggapan yang disampaikan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Pasu sebaiknya mencari tahu alasan Bastian melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Bastian. Nah, kembali kita ke 5 kebutuhan dasar manusia tersebut tadi ya. 5 kebutuhan dasar daripada pendidikan peserta didik. Nah, kita cocokkan dengan kasus yang dialami oleh Ibu Pasu, maka bisa disimpulkan bahwa yang pertama, si Bastian itu lapar. Gitu ya. Bastian lapar dan orang tuanya tidak menitipkan atau tidak membawakannya bekal makan siang. Itu pasti.
inilah, jangan ini aja. Tapi dia berotak di dalam hatinya, tapi dia melakukannya dengan cara seperti itu. Artinya mengambil paksa makanan orang lain yang mungkin berbeda dari makanan yang selalu dia bawa, atau yang selalu dibuat oleh orang tuanya. Kemudian dia hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Jadi akhirnya ketika temannya itu sedang marah, ketika teman-temannya itu kesal, dia menjadi senang. Oh, akhirnya kamu bisa bikin kesal. Dia senang dengan apa yang dirasakan oleh kawannya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar peserta didik yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, nah, apa yang menjadi dasar teori motivasi perilaku daripada manusia? Di sini ada 2. Ya, teori motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik, ya, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar dari diri kita sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini sebenarnya jauh lebih kuat, mempengaruhi kita apabila kita bisa, ya, memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C. Motivasi intrinsik itu jauh lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Kenapa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik itu adalah kesadaran diri kita untuk melakukannya. Saya mau nggak terlambat kan? Saya mau makan teratur. Saya mau juga tugas saya harus saya selesaikan dengan tepat waktu. Itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Artinya dengan kesadaran penuh, peserta didik mau mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri, apakah dari orang tua, apakah dari peserta, dari guru, apakah dari teman-teman. Tetapi dalam hal ini motivasi ekstrinsik ini kurang kuat itu mempengaruhi kita. Karena apa? Kadang-kadang kita mau melakukan itu hanya karena keterpaksaan. Nanti kamu tidak kamu kerjakan PR-mu, kata gurunya, saya akan kasih kamu nilai 50. Akhirnya dia dengan terpaksa, peserta didik dengan terpaksa mengerjakan tugas. Nah, kalau yang namanya kata terpaksa, biasanya itu tidak akan dikerjakan itu secara rutin. Dia akan mengerjakannya kadang-kadang, ya karena takut dengan ancaman. Atau mungkin diiming-imingi. Nanti kalau kamu kerjakan PR-mu, saya kasih nilai 100. Nanti kalau kamu tidak datang terlambat lagi, saya kasih kamu nilai ini. Saya berikan kamu ini. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik dan itu tidak permanen. Kalau bisa saya katakan, itu tidak permanen itu di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu adalah kepaksaan. Bagaimana supaya kita menerima atau mendapatkan sesuatu. Sedangkan kalau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, itu adalah kesadaran diri penuh. Jadi kita berharap memang motivasi intrinsik ini atau motivasi dari dalam diri kita sendiri harus lebih banyak mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan peserta didik. Itulah dia teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum saya paparkan lebih lanjut, mungkin ada di antara kita yang bisa membedakan sebenarnya apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Gimana perbedaannya? Bukankah hukuman dan konsekuensi itu sama? Atau mungkin berbedakah itu? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan? Kira-kira hukuman itu apa? Kalau konsekuensi itu apa? Ada? Kira-kira apa itu hukuman atau
biasanya itu kan bukan dia bersifat sanksi dia hukuman, ada sanksinya. Nah, misalkan konsekuensi dia karena kesepakatan. Artinya sebuah sikap yang dilakukan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sedangkan kalau hukuman dia dilakukan dan tidak dilakukan karena adanya sanksi. Terima kasih masukannya, itu sangat luar biasa. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya silakan. Oke, terima kasih Bu. Menurut kami perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan perilaku si siswa supaya jangan terulang lagi. Jadi hukuman itu bisa diberikan berupa hukuman fisik, verbal, bisa juga hukuman berupa seperti teguran, seperti yang tadi dikurangi, memberikan ejekan ke siswa seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan kita, keterlibatan antara guru dengan peserta didik. Kalau kita sudah pernah membuat keyakinan, jika kita melanggar keyakinan itu akan mendapat konsekuensi yang didapatkan siswa dan itu sudah disepakati seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk masukannya, sangat luar biasa Bapak Ibu yang memberikan masukan. Ya, hukuman dan konsekuensi, hukuman berbeda, walaupun itu harus menerima ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwasanya hukuman itu adalah ganjaran dari apa yang dilakukan, dari kesalahan yang dilakukan. Contohnya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, maka dia disuruh keliling oleh guru. Nah, itulah sanksinya, itulah hukumannya terhadap apa yang tidak kesalahan yang dilakukannya. Jadi hukuman itu adalah sanksi terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Nah, seperti yang saya bilang tadi, contohnya terlambat datang ke sekolah, biasanya itu dihukum dengan cara berdiri, tidak boleh duduk ke dalam barisan, atau mungkin membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah bentuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi adalah dari sanksi dari kesepakatan yang telah disepakati. Nah, seperti di kelas kita masing-masing sudah diketahui Bapak Ibu kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu jika ada yang ribut, dan seperti itu ya, tidak boleh ribut. Nah, konsekuensinya kalau ribut seperti apa? Gitu ya? Atau ada ini teh, ini yang ditumpahkan secara tidak sengaja, ya kan? Secara tidak sengaja sebenarnya, ataupun secara sengaja. Konsekuensinya apa? Maka dia akan membersihkan atau mengeringkan apa yang dilakukan. Jadi di sini saya lihat contohnya ya. Ada beberapa contoh mana dia yang menjadi hukuman dan mana dia yang menjadi konsekuensi. Nah, di situ yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Sedangkan contoh konsekuensi di situ menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ketika ada peserta didik yang mungkin sedikit nakal, dia dicoretin buku kawannya, konsekuensinya apa? Dia harus ganti dengan buku yang baru. Seperti itu ya Bu. Banyak lagi di situ contohnya, yang mana contoh-contoh hubungan dan mana contoh yang menjadi konsekuensi ya. Selanjutnya, nah di sini ada di situ perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit, itu hukuman. Mungkin secara fisik ya, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kamu
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak jadi minder, tetapi mereka jadi bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa saja itu 5 posisi kontrol guru? Di sini ada 5 ya Bu, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Sedangkan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum? Nah, bisa kita lihat di sini penjelasannya bahwa guru percaya bahwa cara dialah yang terbaik. Cara yang dilakukan itu yang terbaik. Kalau dia sebagai penghukum, guru percaya bahwa apa yang dia lakukan itu itulah yang terbaik. Nah, jadi dalam hal ini guru biasanya memang menggunakan hak otoriter ya. Kamu salah, kamu memang sudah salah, kamu jangan lagi mengelak. Memang kamu yang melakukannya, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membela diri. Seperti itu ya. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu kita sebagai guru pasti sudah pernah melakukannya kan? Atau memang ada yang tidak pernah melakukan ini? Pasti semua ya. Menggunakan hukuman, apakah mencuri ataukah guru pasti dipukul. Iya benar. Kemudian di sini kata-kata yang sering ini, kamu salah terus menjas, ya kan? Menjas dalam pihak ini, kamu salah terus. Selalu pasti kamu yang terakhir. Makanya patuhi peraturan itu, jangan nakal, jangan bandel. Seperti itu ya. Kalau posisi guru sebagai penghukum. Kemudian bagaimana kalau posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, yang lebih lembut, atau mungkin kehendak untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Ayolah nak, kerjakanlah tugas ini, cepatlah datang, atau bantulah ibu supaya ini selesai. Nanti ibu ditegur loh kalau kamu terlalu ribut. Nah, itu bahasa yang digunakan ketika guru berada di posisi membuat rasa bersalah. Kemudian di sini juga guru menggunakan kalimat yang agar murid merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Contohnya ini tadi, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu dengan intonasi yang memang sedikit melembut. Ayolah nak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing? Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bagaimana kita posisi kita sebagai guru sekaligus menjadi teman bagi peserta didik? Apa yang dilakukan? Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi dari suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Nah, seperti contoh ini, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan. Itulah sebagai kalau posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, dalam hal ini guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan dan perhitungan. Seringkali kita bagaimana memantau keadaan peserta didik? Contohnya dengan daftar hadirnya. Nah, saya perhatikan kamu itu sudah berapa kali tidak hadir. Nah, seperti itu ya kalau memantau dari data-data yang ibu lihat, kamu sudah tidak hadir berapa kali. Kamu tidak masuk di mata pelajaran ini. Itu adalah bahwa guru sebagai pemantau ya. Dalam hal ini mungkin wali kelas ini yang sering melakukan ini. Ada laporan sama saya, kamu sudah
sudah berapa kali, kamu sudah sekian kali, seperti itu ya. Kemudian di sini posisi yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk berbeda dan sebagainya. Contohnya, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, sebaiknya memang kita berada di posisi kontrol yang kita sebagai manajer. Artinya kita mampu mengawasi, kita mampu mengendalikan, kita juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan peserta didik. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita harapkan untuk sekarang ini, bahwasanya dari kelima posisi kontrol ini, posisi sebagai manajer bisa kita gunakan sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, pemahaman selanjutnya, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol daripada guru yang bisa kita tonton untuk lebih memahami, untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sih sebenarnya 5 posisi kontrol guru itu yang paling baik. Apa ini? Pak Franky ya? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Kita harus siswa jam 7, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Ya Pak, sudah tahu konsekuensinya kan? Kita terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi terakhir ya Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Siapa? Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana kita? Pak, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dari orang lain mungkin ya Pak. Setuju. Jadi apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba mendalami keterangan saya Pak. Baik, kalau dapat kamu ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Kakek Pak, mama saya. Ada lagi selain kamu? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan dapat adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi dapat akan setel laporan untuk kamu besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda siapa ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan dapat agar tidak terlambat kamu lagi. Ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah menonton video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kembali kepada kita Bapak Ibu, posisi yang mana yang mau kita gunakan, yang lebih baik untuk kita lakukan di dalam proses pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam materi keyakinan kelas. Setelah kita mempelajari, ya, ini adalah
ya, segitiga restitusi. Nah, dari situ dapat kita simpulkan keyakinan kelas yang mana yang akan kita pakai. Yang pertama, keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai, kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan juga peserta didik, terlepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Jadi Bapak Ibu, menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari dalam diri kita. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog atau perbincangan yang dijalankan oleh antara guru, orang tua, dan juga siswa yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, diagram segitiga restitusi seperti ini ya, Bapak Ibu. Di situ ada dikatakan bagaimana menstabilkan identitas ketika terjadi suatu permasalahan. Bagaimana kita menstabilkan identitas dulu, kemudian bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik, dan yang terakhir bagaimana kita menanyakan keyakinan terhadap siswa tersebut. Nah, yang pertama, bagaimana menstabilkan identitas? Di sini ada salah satu contoh ketika anak membuat kesalahan. Di situ guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau selama ini kita memperlakukan seperti apa? Kamu sudah salah. Memang kamu sudah salah, bilang aja kamu salah. Jadi kalau di sini kita stabilkan dulu keadaan peserta didik dengan cara bagaimana? Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Nah itu dalam prakteknya bagaimana kita memperlakukan mempraktekkan segitiga restitusi itu yang benar itu. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu biasanya ya. Bapak tidak perlu mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu tertarik atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kemudian di sini ada validasi. Bagaimana cara memvalidasi? Biasanya kata-kata yang kita kalimat-kalimat adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya kalau selama ini kan tidak, kita langsung menghakimi. Jadi kalau di sini kita harus validasi apa yang penting bagi kamu ketika kamu melakukan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini kalimat-kalimat yang kita ucapkan terhadap peserta didik itu apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kesepakatan apa yang sudah kita buat di dalam kelas? Dan keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Kira-kira seperti itu ya, untuk menanyakan keyakinan terhadap peserta didik. Karena di sini kalau kita melihat kesalahan anak yang utama kita sampaikan kepada peserta didik adalah bagaimana dengan kesepakatan kelas ini sudah kita sepakati, dan apa yang sudah dilanggar dan apa konsekuensinya. Jadi kita tidak langsung menghukum mereka dengan dengan visi atau mungkin menghukum mereka harus lari-lari di lapangan, tapi konsekuensi apa yang membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka harus bisa sadar bahwa pembelajaran apa yang mereka dapatkan dari kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara step by step Bapak Ibu ya. Dan itu butuh proses. Tidak mungkin tiba-tiba langsung bisa terjadi terlaksana di sekolah ini. Tapi itu bisa dilakukan step by step, dan perlu adanya kolaborasi di antara kita, antara guru dan peserta didik, supaya ini bisa terlaksana di sekolah kita. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih jika ada kesalahan yang saya perbuat, dan pasti itu mohon dimaafkan. Terima kasih.
menjelaskan dari hasil pemaparan yang saya sampaikan ini, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memberikan umpan balik atau memberikan tanggapan. Untuk itu saya persilahkan. Silakan. Terima kasih Bu buat waktunya. Saya di sini tidak bertanya, saya bukan bertanya, saya juga tidak berkomentar atau mengkritisi, saya hanya memberikan apresiasi Bu. Bahwasanya apa yang dipaparkan sangat bagus, pemaparannya sempurna menurut saya, dan banyak menjadi yang saya dapatkan di sini. Dan mudah-mudahan ke depan saya sebagai guru bisa mengaplikasikan apa yang boleh saya dapatkan melalui seminar kita hari ini. Dan kalau saya boleh mengapresiasi apa yang dipaparkan tadi sudah cukup bagus. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan yang lain, mungkin dari Bapak Ibu. Atas waktu yang sudah diberikan, dan dari tadi pemaparan yang disampaikan sudah cukup banyak, sehingga saya sebagai guru juga bisa mempraktikkan kepada kelas ruang siswa saya juga itu. Dan terima kasih kepada Ibu. Semangat. Baik, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan yang telah diberikan kepada saya. Adalah tanggapan yang positif. Tadi yang dikatakan luar biasa, tapi menurut saya itu masih jauh dari sempurna. Tapi terima kasih Bapak Ibu sudah bertahan di sini. Nah, untuk itu saya tutup pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama. Kalau ada sumur di ladang, kita menumpang lagi. Jika ada umur yang panjang, kita pasti berkolaborasi di semua.